Eko pun mengajak Reni untuk pergi ke pantai. Di saat itu, Eko yang tahu Reni yang sangat sayang dengan kandungannya membuat kebohongan dengan mengajak Reni melakukan ritual untuk kandungan Reni agar mendapatkan keberkahan dan selalu sehat. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini datang dari Yogyakarta pada tahun 2022. Mengisahkan tentang seorang wanita yang mengalami nasib tragis setelah ditemukan tidak bernyawa dengan cara yang cukup mengenaskan tanpa busana di sebuah pantai yang bernama Pantai Ngerawe, Kelurahan Kemadang, Kapenawon, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Ternyata kejadian yang sangat mengerikan ini disebabkan oleh seorang pria yang merupakan teman dari korban itu sendiri. Karena di saat itu ternyata si korban yang merupakan seorang wanita ini tengah mengandung buah hati dari hasil hubungannya dengan si pelaku. Lalu, apa yang membuat si pelaku dengan tega menghabisi nyawa si perempuan tersebut? Nah, di sini kita akan ceritakan secara lengkap kronologi serta motif sebenarnya dari kasus ini. Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang wanita yang tengah mengandung 7 bulan ditemukan di Pantai Ngerawe, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ia kekasihnya sendiri lantaran menolak untuk menggugurkan kandungannya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang wanita yang bernama Reni. Reni ini merupakan seorang wanita cantik yang berusia 25 tahun. Dia berasal dari desa Cengkawakrejo, Kecamatan Banyu Urip, Purworejo. Di lingkungan keluarganya, Reni ini dikenal sebagai wanita yang berparas cantik dan juga baik dan selalu patuh kepada perkataan orang tuanya. Reni juga sangat dekat dengan kedua orang tuanya. Reni kerap berkomunikasi dengan keluarganya tersebut, misalnya ketika dia ingin pergi ke suatu tempat atau ingin mengerjakan sesuatu. Hal ini dilakukan oleh Reni meskipun dia tinggal jauh dari orang tuanya. Reni berkuliah di Solo, tepatnya di Universitas 11 Maret, jadi dia harus tinggal di sana. Namun saat dia lulus, dia tidak pulang ke kampung, melainkan dia mendapatkan pekerjaan di daerah Solo juga. Dan di saat itu, dia tengah menjalani masa percobaan atau training kurang lebih selama 2,5 bulan. Namun terkait pekerjaan Reni tidak diketahui di saat itu karena tidak ada media atau sumber informasi lain yang menjelaskan dengan detail terkait pekerjaan sebenarnya. Dan agar dekat dengan tempat kerjanya saat ini, Reni tinggal di sebuah indekos di dekat tempat kerjanya saat ini yang ada di Solo. Selama dia berada di Solo, Reni ini mempunyai kenalan yang cukup dekat dengannya, yaitu yang bernama Eko Ronggo Waskito atau yang akrab disapa dengan nama Eko. Usia Eko ini baru 24 tahun. Reni dan Eko sudah saling mengenal sejak mereka berkuliah di Universitas 11 Maret. Mereka pertama kali bertemu pada tahun 2019 saat menjalani magang di tempat yang sama, yaitu sebuah sekolah SMK. Meskipun mereka berasal dari program studi yang berbeda, namun mereka dipertemukan di sana. Dan sejak saat itulah mereka jadi saling kenal dan dekat. Berbeda dengan Reni, Eko masih belum lulus dari kuliahnya. Dia masih berstatus sebagai seorang mahasiswa aktif di Universitas 11 Maret. Sehari-harinya mereka kerap saling berkomunikasi, baik secara langsung dengan mengobrol di kampus, di kafe, makan bersama, maupun lewat aplikasi pesan singkat. Namun kedekatan mereka ternyata tidak terikat hubungan romantis. Meskipun begitu, Eko ini kerap sekali mampir ke kosan Reni untuk menghabiskan waktu berdua dengan Reni di sana. Dan di saat itu, Eko dan Reni yang tidak bisa menolak godaan, akhirnya secara sadar
tiba-tiba melakukan hubungan badan. Tidak diketahui ya sobat, apakah mereka ini memang punya hubungan spesial atau hanya sekedar berteman di saat itu. Dan apakah mereka sudah sering melakukan hubungan badan atau baru saat itu saja. Namun yang jelas, dari hasil hubungan badan mereka ini, rupanya mereka kebobolan. Reni harus mengandung buah hati dari Eko. Saat Reni mengetahui jika dirinya mengandung, Reni sangat panik. Dia bingung harus melakukan apa. Reni mengkhawatirkan bagaimana jika nanti orang tuanya mengetahui dan dia belum menikah. Reni pun di saat itu akhirnya memutuskan untuk bertemu dan memberitahu kabar ini kepada Eko. Di saat itu Reni kurang lebih berkata seperti ini kepada Eko. "Kok aku ngandung? Gimana ini? Aku positif." Eko yang mendengar kabar tersebut dari Reni lantas sangat panik dan menjadi bingung. Bagaimanapun juga, di saat itu, Eko merasa belum siap untuk bertanggung jawab. Eko sama sekali belum memiliki mental yang kuat untuk menjadi seorang ayah serta suami. Apalagi, ekonominya juga belum stabil. Toh, dia saja masih berstatus sebagai mahasiswa. Dan di saat itu, tidak ada solusi lain dan tidak ada jalan keluar lain. Yang dia pikirkan di dalam kepalanya hanyalah ingin meminta Reni untuk segera menggugurkan buah hatinya tersebut. Kurang lebih di saat itu, Eko meminta seperti ini kepada Reni. "Ren, kamu boleh nggak gugurin aja, jangan dilanjutin," kata Eko. Reni yang mendengar perkataan Eko tersebut lantas jadi berpikir, apa iya ya digugurkan saja? Dan setelah Reni banyak berpikir untuk keputusan terkait hal tersebut, entah mengapa, secara tiba-tiba Reni merasa sangat menyayangi buah hatinya itu. Dia sedih dan tidak tega jika harus menggugurkan buah hatinya. Di saat itu, naluri seorang ibu mulai muncul di benak Reni. Reni pun secara mengagetkan mengatakan kepada Eko bahwa dia ingin mempertahankan kandungannya. Eko kaget bukan main. Dia tidak menyangka bahwa dia akan dihadapkan dengan posisi ini. Di saat itu, dia sudah berharap Reni mau menggugurkan buah hati mereka tersebut. Dan Eko yang tidak terima dengan keputusan Reni terus membujuk Reni agar Reni mau menggugurkannya. Tapi Reni di saat itu bersikeras ingin mempertahankan kandungan tersebut. Reni yakin dia bisa membesarkan buah hatinya itu dengan sangat baik. Dan dia pun meyakinkan Eko bahwa mereka pasti bisa merawat dan membesarkan buah hati mereka. Entah apa yang membuat Eko ragu di saat itu. Entah dia yang memang tidak cinta dengan Reni atau justru dia yang belum siap menjadi seorang ayah. Eko yang di saat itu dirundung kebingungan, akhirnya menuruti permintaan Reni dan keputusan Reni, sembari dia memikirkan lagi bagaimana caranya agar bisa mengatasi permasalahan ini. Dan sementara itu, Reni yang sangat mencintai kandungannya tersebut, lalu dia berusaha sekuat tenaga menjaga kandungannya dengan penuh perhatian. Setiap bulannya, dia malah rutin melakukan pemeriksaan di klinik atau di rumah sakit untuk memastikan kondisi kandungannya dalam keadaan baik. Tidak hanya itu, Reni juga melakukan USG secara berkala untuk memantau perkembangan dari buah hatinya. Reni juga sangat disiplin dalam mengkonsumsi vitamin serta suplemen makanan yang dianjurkan oleh dokter untuk memperkuat kandungannya demi memberikan nutrisi yang terbaik bagi buah hatinya apapun dia lakukan. Dan tanpa terasa, usia kehamilannya sudah mencapai 28 minggu atau memasuki usia 7 bulan. Rasa kasih sayang Reni terhadap buah hatinya semakin besar. Namun di sisi lain, Eko justru berdebar-debar hatinya karena sebentar lagi buah hati dari hubungannya dengan Reni akan segera lahir. Entah apa yang difikirkan oleh Reni di saat itu. Dia sangat berbeda dengan Eko. Dia begitu antusias dan tidak sabar menantikan momen kelahiran buah hatinya. Seolah-olah kelahiran buah hatinya tersebut adalah hadiah yang paling berharga yang sedang dia tunggu-tunggu. Walaupun di sisi lain, dia ketakutan kalau suatu hari keluarganya akan mengetahui hal tersebut. Eko yang terus-menerus merasa panik. Dia tetap saja merasa tidak bisa dan belum mau bertanggung jawab. Eko benar-benar tidak siap dengan hal itu. Di dalam kepalanya yang sangat kalut, dia pun memikirkan sebuah solusi. Namun solusi tersebut begitu keji karena Eko berencana ingin menghabisi nyawa Reni sekaligus dengan buah hatinya yang dia kandung.
Setelah keputusan yang begitu nekat, Eko memberanikan diri, mengumpulkan mentalnya, dan dia pun mulai merencanakan bagaimana nantinya dia akan menghabisi nyawa Reni. Eko di saat itu berencana untuk membawa Reni ke Gunung Kawi yang ada di Jawa Timur. Rencananya, Eko akan menghabisi nyawa Reni di sana. Singkat cerita, Eko pun mengajak Reni untuk berjalan-jalan ke Gunung Kawi. Namun entah apa alasannya, di saat itu Eko justru gagal untuk mengeksekusi nyawa Reni. Dan di saat kegagalan tersebut, dia merasa sangat frustasi. Dia pun akhirnya pergi ke sejumlah dukun. Dan kepada dukun-dukun tersebut, Eko meminta bantuan agar kandungan Reni bisa digugurkan. Namun nyatanya, kandungan tersebut tidak pernah gugur. Meskipun Eko sudah mengeluarkan dana yang begitu banyak. Reni bahkan terlihat sehat-sehat saja. Eko pun merasa kesal karena merasa ditipu oleh dukun-dukun tersebut. Dan semua rencana untuk mengakhiri nyawa Reni selalu saja gagal. Di tengah rasa frustasinya yang selalu gagal menghabisi nyawa Reni, Eko tetap tidak menyerah. Dia masih memiliki satu rencana lagi, yang di saat itu Eko berencana ingin menghabisi nyawa Reni dengan cara mendorongnya dari tebing pantai. Namun sobat, untuk melancarkan aksi kejinya ini, Eko tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga dia mengajak salah satu teman yang bernama Agus Aryono atau yang akrab disapa Agus. Agus ini merupakan pria berusia 37 tahun. Namun entah bagaimana mereka berdua berteman dan saling kenal, tapi yang jelas Agus yang dijanjikan akan diberikan sepeda motor baru asal mau membantu menghabisi nyawa Reni, ternyata membuat Agus ini tergiur dengan tawaran tersebut dan dia bersedia. Singkat cerita, pada hari Rabu tanggal 14 November tahun 2022, Eko pun mengajak Reni untuk pergi ke pantai. Di saat itu, Eko yang tahu Reni yang sangat sayang dengan kandungannya membuat kebohongan dengan mengajak Reni melakukan ritual untuk kandungan Reni agar mendapatkan keberkahan dan selalu sehat. Meskipun terdengar tidak masuk akal, namun entah mengapa Reni ternyata percaya dengan kata-kata Eko. Pokoknya semuanya dia lakukan demi kandungannya. Reni juga ingin mengupayakan yang terbaik untuk kandungannya tersebut dan dia pun menuruti semua perkataan Eko. Singkat cerita, pada malam harinya, Eko pun menyewa sebuah mobil rental dan langsung berangkat bersama temannya Agus untuk menjemput Reni di kos-kosannya. Sesampainya di kos Reni sudah menunggu di sana dan Reni langsung masuk ke dalam mobil. Saat dijemput, tidak ada rasa curiga sedikit pun dari Reni. Eko pun juga menjelaskan bahwa dia mengajak Agus untuk membantu mereka menjalani ritual. Lalu, mereka pun lantas langsung menuju ke tempat yang akan dijadikan lokasi pengeksekusian. Di dalam perjalanan, mereka sangat menikmati perjalanan tersebut. Tidak ada sedikit pun rasa curiga dari Reni. Sesampainya mereka di salah satu pantai, namun saat dilihat, ternyata pantai tersebut sedang banjir. Sehingga Eko dan Agus sempat mengurungkan niatnya untuk melancarkan aksi keji mereka di pantai tersebut. Mereka pun lalu berpindah pantai ke tempat selanjutnya. Namun, di tempat selanjutnya ini, pantai tersebut sedang ramai orang. Lagi-lagi, Eko dan Agus harus mencari tempat lain. Karena akan sangat berbahaya jika ada yang menyaksikan aksi mereka. Bisa-bisa mereka tertangkap. Eko dan Agus yang mulai kebingungan akhirnya memutuskan untuk mencoba pergi ke Pantai Kukup yang berada di Desa Kemadang, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Setelah menempuh perjalanan sekitar jam 12:30 dini hari, yang mana di saat itu hari sudah berganti ke hari Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Mereka pun akhirnya sampai di Pantai Kukup. Saat mereka sampai di sana, Reni merasa terpana dengan keindahan pantai tersebut pada malam hari. Apalagi ditambah dengan angin pantai yang menyejukkan tubuhnya dan suara desiran ombak yang menenangkan, membuat dia ingin menikmati sebentar momen di saat itu. Eko yang menyadari bahwa Reni ingin menikmati keindahan Pantai Kukup, akhirnya mengajak Reni untuk menikmati suasana pantai tersebut di salah satu saung yang ada di sana sambil ngobrol-ngobrol kecil. Reni pun tampak sangat senang. Canda tawa di saung tersebut membuat suasana seketika terasa hangat bagi Reni. Ibaratnya saat itu, hitung-hitung, Eko memberikan kebahagiaan terakhir kepada Reni sebelum mengambil nyawanya. Setelah puas menikmati keindahan pantai sambil ngobrol-ngobrol, mereka pun pergi naik ke gardu pandang. Di sana, Eko mengarang cerita untuk memulai ritual.
Reni harus membuka seluruh pakaiannya. Reni yang percaya dengan perkataan Eko akhirnya mulai membuka seluruh pakaiannya. Dan setelah tubuhnya sudah tidak berbusana lagi, lantas Reni menanyakan kepada Eko apa lagi yang harus dia lakukan. Namun Eko yang di saat itu melihat Reni tidak berbusana malah bergairah. Dia malah mengajak Reni untuk berhubungan badan. Di saat itu Reni pun mengikuti saja kemauan Eko. Namun sobat, saat melakukan hubungan badan, Eko gagal ereksi. Entah mengapa, pikirannya di saat itu hanya tertuju kepada niatnya untuk menghabisi nyawa Reni. Eko yang gagal menikmati hubungan badan tersebut, akhirnya mengambil kesempatan itu untuk melanjutkan rencananya. Mereka yang di saat itu berada di gardu pandang. Lantas Eko berusaha mendorong Reni. Namun upayanya tersebut awalnya gagal karena ternyata Reni sigap dan tidak sampai jatuh. Reni yang mulai menyadari sepertinya ada yang tidak beres. Eko seperti ingin mencelakai dia. Lalu dia pun berteriak kepada Eko, "Kok ngene mas?" Eko yang kesal karena rencananya tersebut gagal. Akhirnya benar-benar geram. Eko pun akhirnya membekap Reni dan Reni pun terjatuh ke tanah. Di saat itu Reni mulai kehabisan nafas karena dibekap. Namun dia masih bisa melawan dan memberontak. Karena terus memberontak, Eko pun langsung berteriak memanggil Agus untuk membantunya memegangi tubuh Reni. Dan di saat itu juga Agus yang melihat Reni yang sudah dalam kondisi tanpa busana, tiba-tiba muncul gairah dan nafsunya. Dan dia ikut melakukan hal yang tidak senonoh kepada Reni. Sementara Eko terus membekap Reni sampai akhirnya Reni benar-benar sudah tidak bisa melawan dan lemas. Di saat itu kondisinya sebenarnya Reni masih hidup. Eko yang masih belum puas lantas mengangkat tubuh Reni yang lemas untuk menuruni tangga sambil membawa tubuh Reni dengan posisi kepalanya yang diletakkan di bawah agar kepalanya terbentur tangga. Kemudian barulah dia menggulingkan tubuh Reni sampai jatuh ke pantai. Setelah itu, dengan tidak merasa menyesal atau sedih sama sekali, Eko dan Agus pun pergi melarikan diri. Di saat itu, kondisi tubuh Reni benar-benar memprihatinkan. Tubuhnya digulingkan sampai jatuh ke pantai hingga membuat kondisi tubuhnya jadi patah. Seketika, Reni pun tewas di dalam kejadian tersebut. Setelah Agus dan Eko melarikan diri, mereka berpikir semuanya sudah selesai. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka lakukan ini adalah sebuah malapetaka yang harus mereka hadapi. Sekitar pukul 7.00 pagi hari, ada seorang warga yang sedang melintas di daerah pantai di mana tempat Agus dan Eko melakukan eksekusi terhadap Reni. Warga tersebut sangat kaget ketika dia melihat adanya sesosok jasad perempuan yang sedang hamil dengan kondisi mengapung tanpa busana dengan mata dan hidung yang sudah mengeluarkan cairan merah. Dari lokasi penemuan jasad yang mengapung tersebut hanya berjarak sekitar beberapa ratus meter dari lokasi pengeksekusian awal. Warga tersebut pun akhirnya melaporkan temuannya ini ke tim SAR dan warga sekitar. Tim SAR yang menerima laporan langsung melakukan evakuasi terhadap jasad tersebut. Kemudian mereka meneruskan laporannya ke Polres Gunung Kidul. Warga sekitar yang penasaran dengan temuan jasad tersebut langsung berkumpul berkerumunan di sana. Mereka benar-benar merinding ketika melihat temuan jasad itu. Apalagi jasadnya sedang hamil. Dan di saat pihak kepolisian sudah sampai di lokasi, pihak kepolisian langsung melakukan olah TKP. Dan dari hasil pemeriksaan, jasad tersebut diketahui berjenis kelamin perempuan dan dalam keadaan yang sedang mengandung. Setelah itu polisi langsung mengevakuasi jasadnya ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi ditemukan cairan di paru-parunya yang kemungkinan saat dieksekusi dia belum sepenuhnya meninggal, tetapi justru dia meninggal karena tenggelam. Setelah serangkaian proses identifikasi, hasilnya diketahui identitas dari korban adalah Reni asal Purworejo, Jawa Tengah. Polisi yang sudah mengantongi identitasnya kemudian langsung mengabari keluarga Reni. Keluarga Reni saat itu sangat kaget mendengar kabar ini. Mereka pada awalnya tidak percaya bahwa temuan jasad yang dikabarkan oleh polisi adalah anak mereka. Karena di saat itu mereka tidak pernah mengetahui kalau Reni sedang hamil. Dan di saat itu mereka menangis jadi-jadinya dan langsung berangkat menuju ke rumah sakit untuk memastikan jasad tersebut benar adalah Reni. Ketika sampai di rumah sakit, mereka melihat ternyata jasad perempuan yang sedang hamil tersebut benar adalah anak mereka. Di saat itu perasaan mereka bercampur aduk antara sedih,
kecewa, dan juga marah. Kepada pihak kepolisian, keluarganya meminta agar mencari pelaku dan bertanggung jawab atas perbuatan keji ini. Para tetangga sekitar pun juga turut sedih dengan kepergian Reni. Meskipun begitu, mereka juga bertanya-tanya, sebenarnya apa yang terjadi pada Reni dan mengapa dia bisa tewas dan siapa pelaku yang bertanggung jawab atas tewasnya Reni. Di sisi lain, polisi berupaya mengumpulkan barang bukti, meminta keterangan pada para saksi, dan memeriksa CCTV. Dari rangkaian penyelidikan yang dilakukan, akhirnya polisi berhasil mengantongi identitas dari para pelaku, yang tidak lain adalah 2 orang pria yang bernama Eko sebagai pelaku utama dan juga Agus sebagai pelaku yang membantu Eko untuk menghabisi nyawa Reni. Setelah identitas kedua pelaku dikantongi oleh polisi, pihak kepolisian pun langsung mengejar keduanya. Mereka akhirnya berhasil ditangkap di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah pada tanggal 15 November tahun 2022. Polisi di saat itu menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil bernomor polisi AD1382AU dan 1 KTP atas nama Reni, sebuah kaos lengan panjang berwarna abu, kombinasi hitam yang juga milik Reni, jilbab, hoodie, celana panjang, serta pakaian dalam, semuanya milik korban. Setelah ditangkap, Eko di saat itu langsung dibawa dan diamankan di daerah Solo, Jawa Tengah. Pada malam itu, dia langsung dimintai keterangan. Kepada polisi, Eko dan Agus yang mulai terdesak akhirnya mengakui perbuatannya. Dia mengaku dengan tega melakukan hal keji tersebut kepada Reni lantaran Reni sedang mengandung anak hasil hubungannya dengan Eko. Dan Reni tidak mau menggugurkan kandungan tersebut. Motif Eko membuat pihak kepolisian jadi terheran-heran betapa teganya dia bisa melakukan hal tersebut hanya karena tidak mau bertanggung jawab. Dan atas perbuatannya, kedua pelaku ini dinyatakan bersalah melanggar pasal 340 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Sebelumnya, tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Gunung Kidul menuntut kedua terdakwa ini dengan hukuman mati. Hal itu melihat betapa sadisnya cara mereka menghabisi nyawa korban. Sementara setelah rangkaian pemeriksaan terhadap jasad Reni dilakukan, jasad Reni pun dikembalikan kepada keluarga pada hari Rabu 16 November tahun 2022 sekitar pukul 9:30 malam. Kepergian Reni benar-benar meninggalkan luka yang mendalam bagi keluarga. Pihak keluarga yang sudah mengetahui motif di balik tewasnya Reni benar-benar merasa tidak terima. Mereka tidak menyangka juga bahwa putri mereka dalam kondisi hamil. Reni yang selama ini dinilai sebagai anak yang baik dan sangat menyayangi keluarganya sudah pergi untuk selama-lamanya dan hanya meninggalkan kenangan yang mungkin tidak akan bisa terulang. Itu dia sobat, kisah yang dialami oleh Reni yang harus berakhir dengan cara mengenaskan bersama dengan kandungannya akibat dari seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?